Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar? Semoga kalian kita semua diberikan kesehatan dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Abidin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, maka lebih baik kita memulainya dengan memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, materi pada kali ini adalah terkait dengan judul ketika bumi berhenti berputar. Kalian bisa menebak kira-kira kaitannya dengan apa anak-anakku sekalian. Insya Allah di hari ini pada bab ini kita akan membahas tentang makna iman kepada hari akhir. Kita bisa bayangkan betapa mengkhawatirkan, menakutkan bila mana bumi tempat hidup dan kehidupan kita berhenti berputar. Oleh karenanya anak-anak, sebelum kita lanjut, saya mohon kepada kalian untuk bisa menyaksikan cuplikan film pendek yang akan saya tayangkan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, kalian telah saksikan film singkat yang menggambarkan gambaran kecil kejadian hari akhir.
Coba bagaimana pendapat kamu setelah menyaksikan film pendek tersebut? Sangat menakutkan tentunya anak-anakku sekalian. Kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi pada hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sangat-sangat menyeramkan, sehingga manusia akan saling tidak peduli, yang penting mereka selamat. Ini adalah bagian kecil dari kejadian hari akhir. Mementingkan keselamatan diri sendiri. Dia tidak pedulikan orang lain. Jangankan orang lain, anak sendiri pun mereka nanti orang-orang atau manusia tidak akan pernah peduli dengan anaknya sendiri, karena yang dipikirkan keselamatan dirinya. Namun lagi-lagi anak-anakku sekalian, saat hari akhir terjadi, maka tidak ada satupun yang selamat. Berikutnya anak-anakku, makna iman kepada hari akhir. Coba sebelum saya tampilkan rukun iman keberapa percaya kepada hari akhir. Iya, pintar. Berarti kalian masih hafal. Rukun iman keberapa? Rukun iman yang ke-5. Kita lihat. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar. Lantas selanjutnya apa anak-anakku sekalian? Makna dari iman, arti dari iman secara bahasa, artinya percaya atau meyakini. Ketika kita beriman berarti kita percaya atau meyakini. Iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir sendiri apa yang dimaksud? Hari akhir atau hari kiamat biasa disebut juga adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Maka bila digabung, iman kepada hari akhir mempunyai makna meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya hari akhir pasti akan tiba, yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman di dalam Al-Quran dan tentunya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini saya akan tampilkan kepada kalian tentang dalil tibanya hari kiamat. Dalil itu bukti. Yang bicara bukan saya, guru kalian, yang memberikan kabar bahwa kiamat pasti akan datang, pasti akan tiba. Namun Allah yang langsung memberikan informasi atau berita tersebut dalam firman-Nya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat akan pasti datang. La raiba fiha, tidak diragukan lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia-manusia di dalam kubur. Ini keterangan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ada lagi ayat yang berikutnya, ayat kedua, namun dari surat yang berbeda. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Innas sa'ata atiyatun, sungguh hari kiamat itu akan datang. Akadu ukhfiha, aku merahasiakan waktunya. Litujza kullu nafsin bima sa'a, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan atau dia perbuat. Keterangan ini di dalam surat Toha ayat 15.
Yang menarik adalah anak-anakku sekalian, di ayat yang kedua yaitu surat Toha ayat 15 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akadu ukhfiha, aku merahasiakan waktunya. Maka yang mengetahui hari kiamat atau hari akhir terjadinya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini di bulan Ramadan yang lalu ada seseorang yang mengatakan akan terjadi kiamat di tanggal 15 Ramadan. Ternyata alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara, hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini sampai saat ini. Maka wajib untuk kita, apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa kiamat akan jatuh pada hari atau tanggal yang telah ditentukan oleh seseorang yang mengatakan tersebut, maka kita wajib untuk menolaknya atau tidak mempercayainya. Karena berdasarkan firman Allah, akadu ukhfiha, aku merahasiakan waktunya, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar kita bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita. Berikutnya anak-anakku sekalian, kejadian hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan dalam beberapa firman-Nya. Banyak sekali yang berbicara atau Allah berfirman di dalam Quran, namun saya akan hanya tampilkan yaitu surat Al-Qari'ah dari ayat 4 sampai 11. Ayat 4 sampai 11 ini memberikan gambaran yang sangat luar biasa betapa menakutkan kejadian hari kiamat. Di ayat keempat anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Sebagaimana kalian telah saksikan dalam tayangan film yang di awal tadi, manusia semua ketakutan lari dari meteor-meteor yang jatuh. Itu hanya gambaran kecil saja. Dan di saat itulah manusia tidak akan ada yang pernah selamat dari kejadian hari akhir atau hari kiamat. Ayat berikutnya, watakunul jibalu kal'ainil manfush. Allah menggambarkan lagi betapa menyeramkannya gunung-gunung yang begitu besarnya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan bagaikan anai-anai yang berterbangan. Padahal begitu besarnya gunung. Betapa dahsyatnya kejadian hari akhir atau hari kiamat. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk kita semua. Dengan Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, setelah kiamat, hancurnya alam semesta dengan ditandainya trompet malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah seluruh alam semesta ini dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang kekal selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah bangkitkan kembali makhluknya yang bernama Israfil. Malaikat Israfil ini diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan trompetnya yang kedua kali untuk membangkitkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia semua digiring ke mahsyar tanah lapang yang tidak ada ujungnya, dari manusia zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari akhir tiba, dikumpulkan di satu tempat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala
ingin memberikan balasan atas apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Dan di sini ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Fa amma man saqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangannya, manusia semua nanti akan ditimbang amal perbuatannya. Maka ada juga nanti di pertemuan yang akan datang, nama lain dari hari akhir adalah Yaumul Mizan, hari penimbangan. Dan Allah memberikan kabar gembira di ayat selanjutnya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kesenangan yang sangat abadi di akhirat, yaitu Allah balas dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Berikutnya masih dalam Quran surat Al-Qari'ah menggambarkan bagaimana kejadian hari kiamat. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Sebelumnya Allah memberikan kabar gembira. Di ayat 8 sampai 11 Allah memberikan ancaman. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, Allah Subhanahu wa taala memastikan dengan pertanyaan, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat terakhir dari Quran surat Al-Qari'ah dengan firman-Nya, narun hamiyah. Hawiyah itu api yang sangat panas. Bayangkan anak-anakku sekalian, ketika kita tersulut api di dunia saja begitu rasanya luar biasa panas. Kulit kita tidak akan bisa menerima api yang di dunia. Bayangkan api yang ada di neraka nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari iman kepada hari akhir, kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat penimbangan amal, penghitungan amal perbuatan kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan dan berharap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kesenangan fi 'aisyatir radiyah, kesenangan yang sangat luar biasa, kehidupan yang sangat memuaskan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada hari akhir, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu nama-nama hari akhir dan juga macam-macam hari akhir beserta hikmah iman kepada hari akhir. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.